Oke, kita sekarang masuk pada slide kedua ya. Slide kedua menjelaskan tentang materi kedua ya, tentang pengantar psikologi organisasi ya, tentang pengantar psikologi organisasi ya. Terkait dengan materi ini, psikologi organisasi, sebagaimana di materi pertama tentang psikologi industri pengantarnya, maka kita akan lebih masuk ke dalam unsur-unsur yang terkait dengan psikologi itu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental, ya. Psikologi organisasi, psikologi industri dan organisasi itu merupakan cabang dari psikologi ya, yang bertujuan tertuju pada bagaimana penyelidikan perilaku dalam setting kerja. Jadi bagaimana merubah perilaku tersebut ya. Kemudian psikologi industri organisasi itu mempelajari perilaku manusia dalam setting kerja atau disebut dengan job behavior ya, job behavior ya. Perilaku yang nampak ada namanya over behavior dan perilaku yang tidak nampak cover behavior ya. Kemudian psikologi industri organisasi ini secara umum bisa disebutkan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi kita melihat bahwa ilmu psikologi ini sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan SDM ya, jadi manusianya, karena manusianya kalau tidak bisa bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi proses produksi ya. Berikutnya adalah beberapa istilah terkait dengan industri ya, coba didengarkan dulu ya. Kegiatan industri tentu disebut sebagai kegiatan otonomi yang mengolah segala bahan, barang, jasa dengan nilai tambah. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri. Kemudian organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan sekelompok orang mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu ya, tapi secara organisasi. Nah, organisasi atau perusahaan merupakan dua sistem hierarki dari kelompok-kelompok yang saling terkait dan saling tergantung dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi kita sudah lihat bahwa organisasi itu adalah satu wadah ya, menggabungkan sejumlah manusia. Jadi di psikologi kita belajar juga adalah organization management atau manajemen organisasi ya. Jadi disebut organisasi karena dia adalah satu wadah menggabungkan sejumlah orang manusia atau banyak atau beberapa manusia yang tujuannya bekerja sama. Jadi bukan sama-sama kerja ya. Jadi, kata kuncinya kerjasama untuk mencapai tujuan berdasarkan mekanisme kerja dan pembagian fungsi. Ya, yang dimaksud dengan mekanisme kerja dan pembagian fungsi adalah siapa mengerjakan apa, ya, siapa mengerjakan apa. Nah, itu namanya organisasi. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian organisasi meliputi memiliki tujuan, ada pembagian kerja, ada fungsi. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, ada organisasi, ada struktur, ada proses. Nah, di struktur ini ada namanya job design. Jadi kita mendesain pekerjaan, ya, misalnya pekerjaan apa, dari mana ke mana, dari jam berapa ke jam berapa, itu didesain. Nanti dibuat organizational design-nya, ya. Jadi nanti yang bisa mengerjakan ini bidangnya apa, gitu. Jadi kita akan tahu bahwa orang bekerja sesuai dengan keahliannya, ya. Maka lebih jauh di sini terlihat organisasi terdiri dari struktur, ada proses, ya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian struktur terdiri dari job design, ya, rinciannya, isinya, metodenya, ya, hubungan pekerjaannya, ya, dan sebagainya. Kemudian organizational design itu struktur tugas, kewenangan, misalnya pimpinan tugasnya apa, bawahannya atau kepala bagian barangkali tugasnya apa, pekerja di bawah apa tugasnya, ya. Jadi ada namanya struktural dari atas ke bawah. Jadi tidak mungkin bawahan memerintah pimpinan, ya kan begitu. Jadi mesti dari atas yang memerintah ke bawah, ya. Ya. Nah, lebih jauh bidang kajian psikologi adalah psikologi perkembangan misalnya ya, psikologi sosial. Jadi ini kajian-kajiannya banyak ya, ya banyak yang terkait dengan itu. Kemudian ada juga psikologi kepribadian, ya.
kemudian psikologi kepribadian. Nah, tentang psikososial itu studi yang terkait dengan pengaruh sosial, persepsi, motivasi, dorongan, ya. Studi tentang proses individu bersama, bahasa, sikap sosial, studi tentang interaksi kelompok, kepemimpinan, kerjasama, konflik. Nah, inilah yang akan kita menjadikan sebagai tugas kita ya nanti membuat paper atau makalah yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian ada namanya psikologi kognitif, ya ini bidang-bidang kajian psikologi ya. Kemudian psikologi mempelajari tentang kemampuan kognisi. Kemudian apa wilayah aplikasi psikologi? Ya, psikologi pendidikan misalnya ya, perkembangan itu tentu di bidang pendidikan. Ada namanya psikologi sekolah, psikologi industri organisasi, psikologi rekayasa, reengineering, ya, dan sebagainya. Ya, waktu kita tinggal 10 menit ini, tinggal sedikit ya. Jadi ini termasuk psikologi klinis ya, tentu ini orang dokteran, psikologi rekayasa. Ya, saya kira kita percepat. Jadi psikologi industri organisasi ini juga mengkaji tentang berbagai hal, termasuk human factor psychology, jadi psikologi faktor manusia. Ya, ya. Ini beberapa salah kaprah yang orang lakukan bahwa psikologi itu bukan ilmu pengetahuan, tentu tidak benar. Ramalan kepribadian merupakan psikologi, bukan begitu ya. Psikologi ada psikotes, itu tidak begitu. Kan kita biasa bilang kita mau tes psikotes. Ya padahal bukan ya, enggak demikian. Oke, terus psikologi industri dan organisasi atau PIO menangani 4 macam masalah: person to person, person to group, person object, ya. Kemudian ya dan sebagainya. Kemudian mengubah perilaku dalam bekerja, ya. Jadi bagaimana mentalistiknya diubah dan individu pekerjaan, ya, kondisionalnya, ya, yang diubah adalah kondisi kerja atau faktor-faktor di luar dari pekerja. Ya. Jadi saya kira ini yang terkait dengan hal tersebut. Kalau memungkinkan ini nggak cukup waktu, nanti kita coba untuk menjelaskan lebih jauh. Masih ada satu materi sebenarnya, cuma ini kita butuh diskusi. Kalau dibutuhkan kita sambung lagi dengan hal ini.